Kenan memasuki lift saat pintu lift tertutup. Tubuh kekar Kenan tiba-tiba oleng dan Kenan memegang dinding lift untuk menahan tubuhnya itu. Kenan terdiam di tempat. Kenapa aku? Selama ini belum pernah ada lawan yang setara kemampuannya dengan Kenan sehingga mampu menjatuhkan Kenan, tapi hari ini Kenan tidak bertarung dengan siapapun melainkan hanya karena kenapa Kenan bisa oleng. Apa yang salah dengannya? Begitulah pertanyaan benak Kenan yang sedang terdiam di tempat. Kenan memegang kepalanya lalu menggeleng-geleng kepalanya. Sejak kapan kau seberani ini, Ken? Rutuk Kenan dengan mata terpejam. Ternyata dalam diri Kenan masih punya perasaan malu, tapi harga diri Kenan lebih tinggi dari apapun sehingga rasa malu itu masih bisa ditutupi. Isi kepala Kenan saat ini, apa Kenan sudah jatuh cinta pada Kinanti? Ken, geram Kenan mencoba untuk berdiri tegak tapi ternyata tubuhnya masih butuh sandaran sehingga punggung Kenan bersandar dengan dinding lift. Gumam Kenan yang ternyata memang tidak sengaja Kinanti. Kenan sangat kesal dengan kata-kata Kinanti yang membuatnya terlihat pria yang tidak normal alias penyuka sesama pria. Bisa-bisanya Kenan yang sesempurna itu dikatakan penyuka sesama jenis padahal naluri Kenan itu bukan Casanova. Walaupun ia mampu melakukannya, perasaan jijik itu lebih mendominasi dalam dirinya apalagi perempuan bekas pria lain. Gumam Kenan tidak sadar. Kenan tersentak dengan kata-katanya sendiri pun menggeleng kepalanya. Apa aku menyukai Kinanti? Gumam Kenan. Aku harus coba lagi, gumam Kenan dengan wajah serius. Kenan ingin Kinanti lagi untuk memastikan apakah ia benar menyukai Kinanti atau tidak. Hari itu juga Kinanti digoda habis-habisan oleh banyak orang, wajah Kinanti memerah malu sampai ia tiba di ruang ganti pakaian wanita. Kinanti meringis seketika saat rambutnya ditarik kasar ke bawah hingga wajahnya harus tertunduk ke arah lantai. Dengan menahan rasa sakit Kinanti tangannya memukul ke arah perut pelaku yang memekik lalu terjatuh sambil memegang perutnya. Kinanti memperbaiki rambutnya dan bisa melihat Fiora yang kesakitan. Kenapa lagi? Tanya Kinanti dengan kesal melihat Fiora. Dasar, kau bilang hubungan kalian hanya teman tapi nyatanya begitu. Teriak Fiora sembari bangkit sambil memegang perutnya. Kinanti menghela nafas, kalau kau mau dia coba rebut dia sendiri, kau pikir aku menikmatinya? Aku terkejut. Apa kau wanita kenapa menginginkan pria yang tidak ingin dirimu? Apa tidak ada pria lain yang bisa kau gaet lagi? Sambar Kinanti. Fiora melebarkan matanya lalu berusaha menjambak rambut Kinanti. Kinanti yang ahli bela diri tentu bisa melawan pergerakan lemah Fiora. Kau, lepaskan aku, teriak Fiora. CKK, kau benar-benar penipu dan munafik. Wajah aslimu ini lebih mengerikan dari seorang. Tanda seru petik 2. Kata Kinanti dengan dingin. Fiora memerah darah. Kau, jangan coba-coba mengataiku kalau kau masih ingin karirmu selamat, jika kau memang hebat hadapi aku Dewi Action. Seringai Kinanti membuat Fiora semakin marah dan menjerit serta memaki Kinanti. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Apapun yang aku inginkan pasti aku dapatkan, aku akan menghancurkanmu, teriak Fiora. Aku punya rekaman CCTV-mu di gedung ini, jadi jangan coba-coba berakting buruk di depan layar atau aku yang akan memposting semua kelemahanmu pada semua orang yang memujamu. Mereka akan tahu betapa busuk dan jahatnya kau sebagai idola mereka, kata Kinanti lalu berjalan tenang dan sengaja menyenggol bahu Fiora yang hampir jatuh. Aku ingin mencari peran penggantimu itu, kata Kinanti dengan senyuman tak berdosanya. Fiora melebarkan matanya, amarahnya semakin menggebu tapi tidak bisa melawan Kinanti yang ingin mencari peran penggantinya. Jika semua terungkap karir Fiora akan hancur dan pemeran penggantinya pasti lebih populer. Kinanti menggerutu di jalan sampai ia bertemu dengan Ryan si rekan kerjanya juga. Kinan, apa benar yang dikatakan orang-orang itu? Kamu punya hubungan dengan Kenan? Tanya Ryan penasaran. Tidak kak, kenapa emangnya kak? Tanya Kinanti. Sebenarnya apa masalah kalian? Kenapa kamu kelihatan benci pada Kenan? Biasanya kalian terlihat begitu dekat, tanya Ryan heran sebab satu tempat kerja sangat tahu kalau Kinanti dan Kenan sangat akrab malah mirip seperti sepasang teman yang sedang mencoba mendekatkan diri PDKT. Tidak benci juga kak, cuma emang kami teman baik aja, jawab Kinanti tersenyum lalu hendak pergi. Fiora keluar dari ruangan ganti, amarahnya yang tadi meluap-luap seketika meredup walau tidak sepenuhnya. Kak Ryan, sapa Fiora mendekati Ryan yang merupakan fansnya. Kamu kemana aja Ra? Ayo latihan, ajak Ryan. Kinanti mencibir mendengar suara lembut dan manja Fiora tidak sama ketika bersamanya, terlihat sekali Fiora bermuka dua. Jam pulang. Kinanti berlari secepat kilat seperti orang kesetanan pulang dari tempat kerja menuju mobil parkirannya.
Sebelum ketemu Kenan, gumam-gumam Kinanti sepanjang jalan sampai ia benar pergi sampai ia keluar dari pekarangan gedung taekwondo Haritek barulah ia merasa bebas. Kenan keluar dari ruang gantinya pun mencari Maya menanyakan Kinanti yang dijawab Maya kalau Kinanti sudah pulang dengan mobil yang baru dibelinya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Kinanti? Kenapa dia seperti menjaga jarak? Batin Kenan. Kenan, panggil Maya melambai di depan wajah Kenan yang tersadar pun memijit pelipisnya seketika. Kamu penasaran kenapa Kinanti seperti itu kan? Kenapa dia menjaga jarak darimu? Tanya Maya dengan senyuman sehingga Kenan langsung menatap Maya. Maya ditatap oleh Kenan saja langsung paham kalau Kenan penasaran dengan jawabannya. Kenan selama ini tidak sembarangan memandang mata lawan bicaranya selalu cuek dan acuh tapi sekarang menandakan betapa seriusnya permasalahan Kenan sekarang. Dia merasa tidak cocok denganmu Ken. Kamu dikejar oleh wanita sekelas Fiora. Kinanti tidak mau dibully netizen karena menyakiti hati Fiora si Dewi Action yang dicintai fansnya, jawab Maya. Kenan hendak pergi. Kenan, kamu tidak mau mengenalkanku pria yang tampan dan baik menurutmu. Aku janji akan jadi mata-matamu, teriak Maya. Kenan seketika menghentikan langkah kakinya dan Maya melihat itu segera berlari menyusul Kenan berdiri di samping Kenan. Tipe, tanya Kenan. Maya sumringah, baik, ramah, hebat berkelahi, tampan. Kaya atau miskin? Tanya Kenan. Itu tidak penting yang penting itu tampan dan setia, jawab Maya. Akan aku carikan untukmu, jawab Kenan membuat Maya bahagianya minta ampun. Kenan pergi meninggalkan Maya yang tertawa gembira melompat-lompat senang. Kalau pria tampan pasti kawan-kawan juga tampan, kalau pria hebat pasti temannya juga hebat. Haha, Kenan pasti banyak kenalan orang hebat dan tampan, tawa senang Maya akhirnya terbebas dari masa jomblo. Kenan tiba di gedung tempat tinggalnya dan ia berlari dengan langkah lebar memasuki lift menuju lantai tempat tinggalnya. Tok, tok, tok. Kenan mencoba mengetuk pintu rumah Kinanti tapi tidak ada sahutan. Kenan menaikkan sebelah alisnya lalu menghubungi Kinanti yang seperti sengaja tidak mengangkat panggilannya. Kinaan, baru kali ini Kenan merasa kesal ada seseorang yang tidak menjawab panggilan teleponnya. Kinan, di mana? Aku lapar, pesan Kenan pada Kinanti. Kinanti pun membaca pesan Kenan. Kenan harus sabar melihat cara Kinanti menjaga jarak dengannya. Dasar bodoh, kau satu-satunya perempuan yang punya nomor HP-ku dan satu-satunya perempuan yang kucium, apa tidak paham maknanya? Decak Kenan. Kenan memasuki kamarnya sambil menatap lama layar ponselnya menunggu balasan pesan Kinanti tapi tidak kunjung dijawab hanya dibaca saja. Oh, mau main tarik ulur denganku? Seringai Kenan segera menghubungi Saga. Om, cepat bantu aku melacak nomor pemilik ponsel ini, pinta Kenan dengan wajah datar. Kenan, kamu ini selalu saja menjadikanku budak, apa karena kamu kesayangan ontimu? Sambar Saga dengan nada kesal. Cepetan, desak Kenan. Iya, aku lagi enak-enakan sama ontimu jadi kak. Kata Saga tanpa malu terbuka dengan Kenan tapi tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suaranya. Saga sangat dekat dengan Kenan karena Alena begitu sayang pada Kenan seperti anaknya sendiri, bahkan dulu Kenan selalu mengikuti Alena jika berada di tempat yang sama. Kenan, kamu kemana aja sih? Onti kangen sayang, tanya Alena yang ternyata membekap mulut suami mesumnya itu. Kenan memandang datar saja ke arah depan, aku akan datang Onti, tapi suruh suamimu melakukan permintaanku atau aku akan membuatnya menyesal. Saga menggerutu dan Alena malah terdengar tertawa. Kenan pun mematikan panggilannya secara sepihak. Tak berapa lama kemudian ada pesan masuk di ponsel Kenan, segera Kenan membukanya sambil berganti pakaian dan topi lalu berlari keluar rumah mendatangi langsung Kinanti. Kenan menemukan tempat Kinanti bersantai ternyata di Taman Hiburan Sabara, tidak disangka Taman Hiburan Cinta Robert ke Sabara kian ramai saja sepanjang tahun seolah itu bukti cinta abadi Robert dan Sabara. Kinanti sedang makan kebab memandang ke arah sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Kenan bersidakap dada memandang tingkah Kinanti yang seperti itu sampai kebab itu habis oleh Kinan. Aku sudah bilang padanya kalau aku lapar tapi dia bukannya mendatangiku atau membalas pesanku malah enak makan sendiri, senyum miring Kenan. Kenan melihat gerak-gerik tubuh Kinanti memandang sesuatu pun mencari hal yang bisa menarik mata Kinanti itu. Kenan menautkan kedua alisnya melihat pasangan kekasih tengah bermesraan bahkan terlihat malu-malu bercium asteris N dan pelukan. Mereka enak punya pasangan. Aku tidak punya pacar intensku direbut pria menyebalkan itu, gerutu Kinanti. Kenan mendengarnya pun menyunggingkan senyum tampannya, entah kenapa ia merasa lucu dengan gerutuan Kinanti. Jadi dia marah karena itu. Batin Kenan.
Kenan mana tahu kalau itu adalah pertama Kinanti, bukankah Kinanti punya kekasih namanya Stephen? Memangnya bagaimana hubungan mereka? Apa tidak pernah berciuman? Lalu apa hubunganmu dengan bule itu? Tanya Kenan tiba-tiba di belakang Kinanti. Jawab Kinanti belum sadar dengan kehadiran Kenan. Apa kekurangannya? Dia sempurnakan. Kenapa menyebalkan? Tanya Kenan yang banyak tanya. CKK, sempurna. Haha, iya dia sempurna tapi dia tidak normal, jawab Kinanti dengan sewot. Kinanti seketika tersadar, tapi ngomong-ngomong sia. Kinanti bertanya sambil menoleh dan terbelalak syok melihat Kenan yang tengah bersidakap dada. Kenan tersenyum kecil lalu menarik tangan Kinanti. Ikut aku. Ajak Kenan. Kinanti yang terkejut pun tidak melakukan perlawanan apapun. Bagaimana Kenan bisa tahu kalau Kinanti ada di tempat itu? Bahkan Kevin saja tidak bisa menemukannya. Kenapa Kenan bisa tahu di mana keberadaan dirinya? Apa dia memasang penyadap di tubuhku? Batin Kinanti memegang lehernya sendiri hingga ia melihat tangannya yang ditarik oleh Kenan. Kenapa aku mengikutinya? Batin Kinanti dengan kesal segera berhenti di tempat sehingga Kenan juga ikut berhenti sambil berbalik badan ke arah Kinanti. Kenapa aku harus mengikutimu? Tanya Kinanti dengan galak. Kalau begitu tidak ada pilihan lain, kata Kenan sembari mendekati Kinanti yang melangkah mundur dengan waspada. Coba saja Kam. Pekik Kinanti ketika tiba-tiba digendong oleh Kenan dan dibawa pergi oleh Kenan. Lepaskan aku Ken. Kenapa kamu jadi begini sih? Kamu jadi menakutkan, apa kamu memasang penyadap di tubuhku? Bagaimana kamu bisa menemukanku? Cerocos Kinanti. Kenan tidak mengeluarkan sepatah kata sedikitpun malah terus melangkah mengabaikan bisik-bisik serta tatapan gemas setiap orang yang melihat mereka. Seperti biasa sampai mulutku berbuih pun pria ini tidak akan jawab, gerutu Kinanti menghela nafas panjang lalu melingkarkan tangannya di leher Kenan begitu erat sampai Kenan melihat ke arah Kinanti. Mata tajam Kenan dan mata indah Kinanti bertemu. Pandangan mereka itu terlihat mesra dilihat orang lain padahal mereka berdua tengah berperang di udara. Kenan fokus dengan langkahnya membuat Kinanti kesal semakin melilit erat leher Kenan supaya kesakitan dan melepaskannya. Lepaskan aku Ken, geram Kinanti. Kenan membawa Kinanti masuk ke mobilnya. Kinanti berusaha menolak dan mengatakan ia punya mobil sendiri tapi Kenan seperti tidak mau mendengarkan alasan Kinanti. Dalam perjalanan Kinanti terus memberontak dan berteriak pada Kenan tapi lama-lama ia lelah lalu memandang lurus ke depan. Kenan melirik Kinanti pun tersenyum tipis. Kinanti mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Kevin lalu mencurahkan segala isi hatinya tapi ternyata jawaban Kevin malah memintanya nanti akan dihubungi lagi sebab Kevin lagi banyak pasien darurat. Kinanti menyimpan ponselnya dan menoleh tajam memandang Kenan yang terkekeh pelan. Kenapa aku merasa kamu bukan orang biasa Ken? Aku merasa kamu punya identitas lebih mengerikan dari yang aku pikirkan, sikapmu yang suka-suka ini benar seperti orang berkuasa, siapa kamu sebenarnya? Tanya Kinanti dengan tatapan tajam bahkan suaranya juga sudah serak. Aku akan memberitahumu suatu saat nanti, jawab Kenan. Kinanti tidak lagi bertanya lalu melihat ke arah pinggir jalan, ia tidak tahu mau dibawa kemana tapi yang jelas mulutnya sudah lelah berteriak dan menanyakan pada Kenan tujuannya. Kenan membawa Kinanti ke sebuah apartemen mewah. Kinanti terdiam melihat sekeliling ketika Kenan membuka pintu mobil pun Kinanti masih berdiam diri di mobil Kenan seolah tahu gedung apartemen ini bukanlah tempat biasa hanya orang kaya saja bisa membeli apartemen di gedung itu. Ayo ikut, ajak Kenan, aku pulang saja. Kinanti keluar dari mobil Kenan dan hendak lari tapi ternyata Kenan sudah tahu gelagat Kinanti sehingga Kenan telah menarik lengan Kinanti sampai memasuki lift.